Mau lebih. Lo yang buka lah Jun, lo kan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Luna, kami dari kelompok apa ini? Kelompok Junpei. Junpei yang beranggotakan Nadifah Ismaulia dengan NPM 22150145. Itu saya Judan Rifto Mardika dengan NPM 22150153. Kemudian ada Ivan Alif Hadrian dengan NPM 2215006157. Lalu ada Muhammad Danuseta Wiyardana dengan NPM 2215061085. Kemudian ada Ahmad Mauludin dengan NPM 2215061124. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tes strategi, tes plan, dan juga tes skenario pada software testing dan quality assurance pada website NPC Store. Oke, sebelumnya untuk tes strategi ini pada website NPC Store akan dijelaskan oleh Ivan Alif Fadrian dan juga Nadifa Ismaulia. Pada yang bersangkutan, saya persilahkan. Oke, next Jun, ke bawah, pendahuluan. Oke, jadi NPC Store adalah platform e-commerce yang dirancang untuk menjual merchandise game, barang elektronik, atau barang berbagai produk. Strategi pengujian ini berfokus secara khusus pada fungsionalitas dari sisi pembeli situs web NPC Store. Platform ini juga bertujuan untuk menyediakan pengalaman belanja yang lancar dan inisiatif bagi pelanggan mulai dari menjelajahi produk hingga menyelesaikan pembelian dan mengelola. Oke, yang dimana tujuan utama bagi pembeli itu meliputi login, pencarian barang, informasi produk yang jelas, proses keranjang belanja dan check out yang sederhana dan aman, serta kemampuan untuk melacak pesanan dan mengelola akun pengguna. Oke, jadi untuk item yang pengujian itu, yang pertama ada model autentifikasi pengguna, yaitu login dan fungsionalitas untuk riset kata sandi. Selanjutnya ada model penemuan produk yaitu beranda, fungsionalitas pencarian produk, halaman detail produk. Selanjutnya ada modul keranjang belanja yaitu ada tambah ke keranjang, lihat atau edit keranjang, hapus dari keranjang, ringkasan dan total belanja. Selanjutnya ada modul checkout yaitu input informasi pengiriman pemilihan, metode pembayaran, tinjauan pesanan dan penempatan pesanan. Selanjutnya ada modul pasca pembelian yaitu halaman riwayat pesanan dan tampilan detail pesanan. Selanjutnya ada modul manajemen akun pengguna yaitu lihat profil dan edit profil. Yang dimana fitur yang akan diuji yaitu ada autentifikasi pengguna yaitu login, kegagalan login dan logout pengguna. Selanjutnya ada penemuan produk yaitu tampilan produk, pencarian produk, hasil pencarian, navigasi ke halaman produk dan tampilan informasi produk. Selanjutnya ada fitur keranjang belanja yaitu menambahkan produk ke keranjang, memperbarui kuantitas produk di keranjang, menghapus produk dari keranjang dan perhitungan subtotal dan total akurat di keranjang. Selanjutnya ada fitur checkout yaitu kemampuan untuk melanjutkan ke checkout keranjang, pemilihan metode pembayaran, pemilihan dan penempatan pesanan. Selanjutnya ada fitur manajemen pesanan yaitu melihat daftar pesanan dan melihat detail pesanan. Dan yang terakhir ada fitur manajemen akun pengguna yaitu melihat informasi profil, memperbarui informasi profil dan validasi profil yang harus diperbarui. Next. Nah, yang dimana itu ada batasan masalahnya, yaitu fitur yang tidak akan diuji, yaitu pengujian kinerja, pengujian keamanan, pengujian kepatuhan aksesibilitas, pengembangan rangkaian regresi otomatis, pengujian kegunaan dengan pengguna akhir nyata, integrasi pihak ketiga, dan fungsionalitas sisi admin. Oke, lanjut.
Nah, di sini ada pendekatan yang dimana pendekatan akan melibatkan itu pengujian statis, yaitu meninjau persyaratan, user story, dan mengidentifikasi cacat lebih awal, dan pengujian dinamis, yaitu pengujian fungsional, pengujian UI UX, dan pengujian kompatibilitas. Next. Oke, di sini ada kriteria masuk fase analisis dan oke, ini next aja. Langsung ke nomor 7 aja. Oke, di sini ada kriteria lulus atau gagal yang dimana setiap item pengujian atau fungsionalitas sisi pembeli secara keseluruhan untuk satu produk itu akan diberi status lulus atau gagal tergantung pada dua kriteria utama, yaitu jumlah total dan tingkatan keparahan bug yang beredar di dalam status terbuka dan belum terselesaikan di dalam alat pelacak bug, dan persentase kasus uji yang berhasil dieksekusi untuk fitur atau skenario kritis dan penting. Next. Langsung nomor 8 aja. Oke, di sini ada kriteria penangguhan dan persyaratan pelanjutan, yang dimana itu ada kriteria penangguhan. Selanjutnya ada persyaratan pelanjutan, kriteria penangguhan. Oh ini, oke, next. Dijelaskan oleh Nadifa Isma. Next ke bawah. Setelah ini penjelasan tentang kriteria penangguhan. Lanjut di sini di nomor 9, di sini ada hasil kerja penangguhan. Ada artefak berikut di sini akan dihasilkan selama fase pengujian untuk fitur sisi pembeli. Di sini artefak ini memuat seperti rencana pengujian, skenario uji, data uji, laporan bug, laporan kemajuan berkala, dan pembaruan metrik, serta laporan ringkasan pengujian. Nah, di sini ada poin ke-10 yaitu tugas pengujian. Nah, tugas pengujian yang akan diberikan oleh tim pengujian untuk fitur sisi pembeli NPC Store itu mencakup lingkup seperti lingkup penuh. Nah, di lingkup penuh ini terdapat pengujian fungsional, pengujian regresi, pengujian UI UX, serta pengujian penanganan kesalahan. Lanjut, uh, tugas pengujian berikutnya yaitu lingkup sebagian yang memuat pengujian kompatibilitas lintas browser dan pengujian integrasi. Adapun untuk di luar lingkup itu meliputi pengujian kinerja, pengujian keamanan penuh, juga pengujian kepatuhan aksesibilitas. Lanjut ke poin yang ke-11, di sini ada kebutuhan lingkungan dan infrastruktur. Nah, di sini itu memuat perangkat keras seperti laptop dengan browser, lalu ada perangkat lunak seperti browser web dan alat otomatisasi, lalu juga ada infrastruktur dan repositori pengujian. Lanjut ke bagian matriks tanggung jawab. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel aktivitas yang mana di aktivitas mendefinisikan lingkup itu memuat manajer produk dan manajer pengembangan. Lalu di penyediaan dokumen dan spesifikasi teknis itu memuat manajer pengujian dan insinyur pengujian. Lalu untuk perencanaan dan estimasi pengujian itu memuat manajer pengujian dan insinyur pengujian. Lalu untuk aktivitas tinjauan dan persetujuan rencana pengujian ini memuat manajer produk dan manajer pengembangan. Dan juga ada aktivitas desain dan dokumentasi kasus uji, persiapan data uji, penyiapan dan pemeliharaan lingkungan pengujian, deployment build ke lingkungan pengujian, eksekusi pengujian, pelaporan bug, perbaikan bug, dan pengembalian untuk uji ulang, pengujian regresi, pelaporan pengujian berkelanjutan, pelaporan ringkasan pengujian dan persetujuan, serta kontrol perubahan produk. Lalu di sini juga bisa dilihat kebutuhan staf dan pelatihan. Jadi untuk tingkat staf ini akan ditentukan berdasarkan lingkup dan jadwal proyek yang dirinci dalam rencana pengujian, dan untuk pelatihan di sini anggota tim
pengujian harus punya pemahaman yang baik tentang aplikasi web e-commerce dan metodologi pengujian. Untuk jadwal dan rencana sumber daya, di sini ada rencana tim sama jadwal pengujian. Dan untuk resiko dan kontingensi, di sini ada resiko keterlambatan dalam pengiriman item pengujian build yang selesai dan stabil dari pengembangan. Di sini dampaknya tinggi. Lalu juga ada resiko keterlambatan waktu penyelesaian perbaikan bug kritis, itu bisa berdampak pada tanggal proyek yang mana ini juga dampaknya tinggi. Lalu ada resiko tim pengujian pengembangan atau pemilik produk memerlukan panduan domain atau teknis, ini resikonya sedang. Lalu ada resiko fitur item pengujian itu tidak bisa diuji karena kurangnya data uji. Masalah lingkungan atau implementasi yang tidak lengkap, ini dampaknya sedang. Lalu ada resiko ketergantungan tak terduga antara item pengujian atau dengan layanan back-end ditemui yang memerlukan revisi skenario uji dan kasus uji terkait, ini dampaknya juga rendah. Lalu ada ketidakstabilan lingkungan, pengujian, atau konfigurasi yang salah, ini memiliki dampak yang sedang. Adapun untuk persyaratan yang tidak lengkap atau ambigu yang mengarah pada desain kasus ini juga dampaknya sedang. Lalu yang terakhir, di sini ada resiko scope creep atau perubahan persyaratan yang terlambat. Ini berdampak pada upaya dan jadwal pengujian yang mana ini memiliki dampak yang sedang. Lalu untuk persetujuan, di sini harus disetujui oleh pimpinan atau manajer pengujian, pemilik atau manajer grup, pimpinan atau manajer pengembangan, serta manajer proyek. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai test plan-nya. Pertama, pendahuluannya, rencana pengujian ini dibuat untuk mengkomunikasikan pendekatan pengujian untuk fungsionalitas isi pembeli website NPC Store pada anggota tim yang meliputi tujuan, lingkup jadwal, risiko, dan pendekatan yang diambil. Dokumen akan dengan jelas mengidentifikasikan apa saja hasil pengujian yang akan dihasilkan. Tujuan utamanya dari pengujian ini adalah memastikan fungsionalitas pada website NPC Store. Website ini didesain untuk memberikan pengalaman belanja e-commerce yang efektif dari autentikasi pengguna hingga ke pengelolaan akun pengguna. Di sini anggota timnya terdiri dari anggota kelompok ini yang semuanya memiliki peran analis pengujian. Kemudian untuk lingkupnya, fitur-fitur yang termasuk lingkup pengujian antara lain adalah autentikasi pengguna, yaitu login, registrasi, dan riset kata sandi, kemudian pencarian produk atau penemuan produk yang di dalamnya terdapat pencarian dan penjelajahan produk. Kemudian ada pengelolaan keranjang belanja, lalu ada proses checkout, yaitu pasca pembelian, dan juga mengelola akun pengguna. Kemudian di luar lingkup itu, dari rencana pengujian ini antara lain pengujian performa, pengujian keamanan, pengujian integrasi dengan layanan pihak ketiga, dan juga fungsionalitas sisi admin. Kemudian asumsi dan resiko dari pengujian ini adalah untuk asumsinya, produk akan dibagikan dalam format yang dapat langsung dimasukkan ke dalam repositori ke tim pengujian. Kemudian dokumentasi yang diperlukan tersedia sebelum fase pengujian dimulai. Lalu lingkungan pengujian akan stabil dan representatif terhadap lingkungan produksi. Lalu tim pengujian memiliki akses yang memadai ke perangkat keras, perangkat lunak, dan juga data yang diperlukan untuk pengujian. Kemudian ketersediaan anggota tim pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan resikonya terdapat risiko scope creep dengan dampak yang tinggi. Pemicunya kemungkinan adalah keterlambatan dalam implementasi. Rencana mitigasinya adalah pemantauan ketat terhadap fitur yang diminta dan prioritaskan fungsionalitas yang harus ada. Kemudian perubahan fungsionalitas, dampaknya juga tinggi. Pemicunya adalah kehilangan test case yang sudah ditulis. Rencana mitigasinya adalah ekspor data sebelum upgrade dilakukan dan reimport setelah upgrade. Kemudian resiko yang ketiga adalah keterlambatan pengiriman build dengan dampak yang sedang. Pemicu dari resiko ini adalah keterlambatan pengiriman produk. Rencana mitigasinya adalah komunikasi yang jelas dengan tim pengembangan untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Kemudian untuk resiko yang keempat adalah
ketidakstabilan lingkungan pengujian dengan dampak yang sedang. Rencana mitigasinya adalah koordinasi rutin dengan tim infrastruktur, kejadwalan, maintenance lingkungan. Kemudian risiko yang kelima adalah kurangnya data uji yang representatif. Benar, rencana mitigasinya adalah pengembangan set data uji yang komprehensif berdasarkan kasus penggunaan umum. Kemudian keterbatasan perangkat uji dengan rencana mitigasinya adalah prioritaskan pengujian pada perangkat dan browser yang paling populer digunakan oleh target pengguna. Kemudian pendekatan pengujian di sini menggunakan pendekatan agile dengan iterasi mingguan yang berarti bahwa setiap minggu fitur akan dikembangkan selama sprint yang diuji. Itu dari pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada pengujian antarmuka pengguna, mana penguji akan memastikan antarmuka pengguna yang intuitif, mudah digunakan dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Kemudian ada ujian kompatibilitas browser untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik di browser. Kemudian ada pengujian regresi yang memastikan perubahan atau perbaikan bug tidak berdampak negatif pada fungsionalitas yang ada. Kemudian ada otomatisasi pengujian, di mana pengujian unit otomatis akan menjadi bagian siklus dari pengembangan. Kemudian pengujian fungsional akan dilakukan secara manual, lalu pengujian regresi dijalankan pada setiap akhir sprint untuk memverifikasi perubahan baru tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada. Kemudian skenario end-to-end utama akan diotomatisasi menggunakan konsep JS untuk memastikan fungsionalitas tetap terjaga setelah perubahan, masuk alur login hingga proses checkout. Kemudian lingkungan pengujian, server memakai web server yang digunakan khusus untuk melakukan pengujian. Kemudian aplikasi yang dipakai merupakan aplikasi yang berbasis web yang di-host pada server. Database yang digunakan adalah MySQL. Browser yang dipakai adalah browser Chrome, Firefox, dan juga Edge. Lalu data uji yang dipakai adalah mencakup skenario termasuk pengguna baru, lama, berbagai jenis produk, dan juga kasus khusus lainnya. Kemudian di sini terdapat milestone-nya, mulai dari tinjau persyaratan hingga ke persiapan laporan akhir pengujian. Kemudian di sini terdapat hasil yang ditunjukkan, milestone-nya. Kemudian untuk persetujuan tes sprint ini disetujui oleh pimpinan, pemilik, manajer pengembangan, dan manajer proyek dari website ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danu dan juga Maul. Pada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tes skenario dari NPC Store, di mana yang pertama ada basis dokumen untuk pengujian ini, ada dua tadi, tes strategi dan tes plan yang sudah kami buat, di mana tes skenario-nya bisa dibuat ketika sudah dua dokumen tersebut sudah berhasil dibuat. Lalu kedua, untuk kebutuhan, untuk spesifikasi pengujian. Yang pertama, laptop atau PC dengan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, browser modern seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Edge. Dan untuk konfigurasi sistemnya, akses ke lingkungan pengujian NPC Store-nya. Lalu yang kedua, data uji. Yang ketiga, akun pengujian dengan peran pembeli. Lalu alat pendukung seperti tools untuk manajemen bug seperti Jira, Trello, atau Spreadsheet. Lalu yang kedua, tools untuk dokumentasi hasil pengujian. Dan yang ketiga, akses ke konsep JS untuk menjalankan skenario end-to-end yang diotomasi. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk resiko dari produk yang sudah beberapa kali disinggung di tes plan dan juga tes strategi. Yang pertama ada scope creep. Itu fitur baru atau perubahan yang diminta di luar lingkup awal itu bisa mempengaruhi jadwal dan kualitas pengujian. Lalu yang kedua, perubahan pada fungsionalitas yang sudah ada itu juga
bisa menyebabkan test case yang sudah dibuat menjadi tidak relevan atau memerlukan pembaruan signifikan. Lalu yang ketiga, keterlambatan dalam penerimaan versi aplikasi yang stabil itu bisa mengganggu jadwal pengujian. Selanjutnya, ketidakstabilan lingkungan pengujian seperti masalah pada server, database, atau jaringan itu dapat menghambat proses pengujian. Lalu kurangnya data uji itu bisa menyebabkan beberapa bug tidak terdeteksi. Selanjutnya, masalah keamanan dasar pada fungsionalitas pembeli, misalnya terkait autentikasi atau data pengguna itu bisa tetap menjadi perhatian kami dalam pengujian. Lalu selanjutnya masalah kompatibilitas browser, di mana di atas sudah dijelaskan tadi ada syarat spesifikasi itu harus browser modern. Lalu kesalahan perhitungan dalam kalkulasi harga, diskon, atau total pembayaran. Selanjutnya masalah alur kerja pengguna ini terjadi pada flow di mana penambahan ke keranjang hingga selesai checkout. Itu dapat memiliki hambatan. Selanjutnya bab 2 terkait skenario pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya Danu. Baik, untuk skenario pengujian ini, untuk penerimaan lingkungan pengujian ini sebenarnya tidak usah ditulis karena ini hanya untuk perusahaan saja. Dan untuk lingkungan pengujian kami berada di testing. Lalu untuk 2.2 bawahnya lagi. Nah, jadi untuk nama skrip pengujian utamanya adalah pengujian fungsionalitas komprehensif sisi pembeli dari NPC Store. Yang pertama modulnya adalah login pengguna dan juga logout pengguna. Lalu yang kedua ada penemuan produk. Jadi di produknya itu bisa dicari atau tidak. Terus kategorinya juga apakah bisa diklik, bisa dicari kategorinya. Terus juga bisa melihat daftar produknya apa saja. Terus bisa diklik juga detail produknya itu seperti apa. Lalu modul yang ketiga itu adalah menambahkan keranjang belanja. Jadi dari keranjang belanja itu kita bisa lihat di situ apakah bisa ditambahkan produknya ke keranjang belanja dari halaman produk dan juga dari halaman detail produk dan juga melihat isi keranjang belanjanya, memperbarui jumlah item keranjang belanjanya dan juga menghapus item dari keranjang. Lalu apakah benar dicek juga kan testingnya itu apakah benar subtotal dan total keranjangnya itu sesuai. Lalu yang keempat adalah modul proses checkout. Jadi proses checkout ini itu memilih alamat pengiriman dan memilih metode pengiriman juga, ekspedisi, dan juga memilih metode pembayaran. Ini kalau misalnya tanpa integrasi pembayaran, cuma karena di testing ini di website ini menggunakan integrasi pembayaran ya payment gateway, makanya untuk metode pembayaran ini tidak kami testing. Lalu setelah itu melihat ringkasan pesanan sebelum dibayar, lalu yang terakhir ada konfirmasi pesanan. Yang kelima, modul pengelolaan pesanan setelah dibeli, apakah bisa user itu melihat riwayat pesanannya dan apakah bisa user itu melihat detail pesanan tertentu, misalnya pesanan laptop atau eh, keyboard gitu. Terus dan juga pastinya apakah bisa user melacak pesanannya jika memang pesanan itu sedang dalam perjalanan. Yang keenam adalah modul pengelolaan akun pengguna. Jadi kita tes juga apakah user itu bisa melihat profil penggunanya sendiri dan apakah bisa juga untuk mengedit informasi profilnya seperti nama, email, password, dan apakah bisa juga mengelola alamat pengiriman atau mengubah alamat pengiriman. Jadi itu yang untuk pra pengujiannya. Lalu untuk resiko utama adalah kegagalan inti dari autentikasi pastinya karena login dan registrasi ini membutuhkan email dan juga password. Ketidakmampuan pengguna untuk menemukan dan melihat produk, kesalahan dalam pengelolaan keranjang belanja, hambatan kesalahan dalam proses alur checkout, ketidakmampuan pengguna untuk melihat riwayat pesanan atau pengelolaan akun mereka, inkonsistensi data antara front end back end, dan masalah UI yang menghambat fungsionalitas. Lalu scroll lagi ke bawah, di sini adalah ronde pengujian. Ronde pengujian ini
dalam dalam 5-6 modul itu jenis ujinya fungsional, ada yang end to end, dan di sini juga kita bisa lihat resiko produk terkaitnya seperti login dan logout adalah akses pengguna, dan juga tanggal mulai rencananya itu sudah dilakukan dengan selesai atau keberhasilan sebesar 100%. Jadi untuk pengujian ini kami menggunakan tools yang namanya eh Jest dan juga kode shape. Nah, untuk Jest itu kami menggunakan unit testing, dan untuk end-to-end-nya kami menggunakan dari tools kode shape. Nah, semuanya menggunakan bahasa JavaScript. Jadi setelah kami testing, ini keberhasilan dari website tersebut adalah 100%, tetapi tidak semua fungsionalitas itu kami testing karena tidak semuanya bisa kami testing juga seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke teman saya. Oke, mungkin begitu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kalimat. Kami meminta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.